Ya pemirsa, sampah masih menjadi masalah lingkungan di Indonesia. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah di Indonesia mencapai 67 juta ton, sedangkan sampah plastik mencapai 9,5 juta ton sampah. Ya, sejumlah daerah pun menerapkan larangan penggunaan kantong plastik guna menekan produksi sampah plastik termasuk Pemprov DKI Jakarta. Lalu apa tanggapan warga Jakarta dan pihak pengusaha peritel terkait larangan kantong plastik di ibu kota? Informasinya akan kami sajikan dalam laporan khas Floganza bersama Safina Sahyar beberapa waktu lalu. Sampah plastik masih terus menjadi masalah lingkungan di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019, sampah yang dihasilkan di Indonesia sudah mencapai lebih dari 68 juta ton, dengan sampah plastik diantaranya mencapai lebih dari 9 ton. Belum lagi setiap tahunnya diprediksi akan terus meningkat sebanyak 1 ton. Untuk sampah itu sendiri. Dengan adanya data ini, pemerintah DKI Jakarta memberlakukan larangan penggunaan kantong plastik mulai dari 1 Juli 2020 yang diberlakukan di seluruh pasar tradisional maupun modern serta juga pasar rakyat. Dan tidak lupa, diikuti juga dengan adanya sanksi bagi yang melanggar. Lalu kira-kira bagaimana penerapannya di DKI Jakarta? Kita cari tahu. Tujuan dari pelarangan penggunaan kantong plastik tentunya untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang tidak bisa terurai. Karena berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang menyatakan bahwa sebagian besar ataupun 34% sampah yang ada di TPST Bantar Gebang merupakan sampah plastik ataupun kantong kresek. Di mana sampah plastik dan kantong kresek ini membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa terurai secara alamiah. Sementara berdasarkan data dari World Economic Forum, diprediksi hingga tahun 2050, jumlah sampah plastik di lautan akan lebih banyak daripada jumlah ikan karena jumlah produksinya pun akan meningkat sebanyak 3 kali lipat mencapai lebih dari 1.151 ton. Larangan penggunaan kantong plastik mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo. Pihaknya bahkan gencar menggalakkan gerakan pelanggaran penggunaan kantong plastik, termasuk imbauan pada seluruh peritel menjual produk go green yang bisa dipakai secara berulang. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Gerakan Kantong Plastik, total sampah plastik di Jakarta mencapai 978 ton. Sementara konsumsi pemakaian kantong plastik di segmen retail dan pasar mencapai 5,2 ton per hari. Angka ini di luar kantong plastik yang digunakan grosir, apotik, toko khusus, dan lainnya. Di Jakarta setiap hari dihasilkan hampir sekitar 980 ton sampah plastik, di mana di dalamnya dari 980 ton sampah plastik, sekitar 1% itu adalah sampah kantong plastik. Ya, kita yang pertama adalah menjaga dampak ekosistem, tidak hanya tentunya laut, tetapi juga darat, karena memang kita ketahui bahwa sampah plastik, khususnya yang kresek, itu memang agak sulit untuk didaur ulang. Ya. Apa yang dilakukan saat ini adalah ini gerakan global. Ya, kita tahu Sustainable SDG Development Goals bahwa mengisyaratkan untuk bagaimana kita menciptakan green environment. Nah, green environment ini tentunya harus didukung dengan pengurangan sampah atau limbah plastik. Di antaranya adalah kantong plastik. Jadi untuk menghindari pencemaran baik itu yang di laut maupun juga yang di darat. Tapi kami minta juga dalam hal ini tentunya pihak yang berwenang, dalam hal ini pemangku kepentingan, pemerintah daerah, kalau kita bicara Pergub 142 DKI Jakarta ya berarti Dinas Lingkungan Hidup, itu untuk juga memonitor, tidak hanya di retail modern, tetapi justru yang di pasar rakyat atau tradisional ini. Karena kita tahu kalau di pasar tradisional ini kan sifatnya individual seller,
Mereka rata-ratanya bukan korporasi, tapi individual seller, pelapak atau penjual pribadi yang membuka lapak. Nah, ini mereka tentunya perlu disosialisasi lebih ketat karena jumlahnya banyak. Kementerian Lingkungan Hidup pun mendukung larangan penggunaan kantong plastik di ibu kota demi menekan angka produksi sampah rumah tangga. Penerapan kantong ramah lingkungan juga telah disosialisasikan di sejumlah wilayah lain, salah satunya di Kota Depok sejak 1 Maret 2020. Lalu kira-kira bagaimana tanggapan warga terkait larangan kantong plastik 1 Juli 2020 yang sudah diberlakukan? Kita cari tahu. Saya lebih suka tanpa plastik gitu, karena selain memperburuk lingkungan kita, itu juga untuk anak-anak cucu kita gitu bahkan depannya. Lebih tegas itu aja. Kalau aku sih setuju-setuju aja ya, karena kan kalau plastik emang susah kan untuk diprosesnya atau apa kayak gitu, jadi iya diurai kan. Harapannya ya semoga lebih perhatian ke masyarakat lagi, lebih mementingkan masyarakat sih kayak gitu sih. Aku setuju kalau misalnya pelarangan kantong plastik itu diadakan, karena memang penguraian plastik kan memang susah, dan kita lebih go green kan. Ya bolehlah diadakan tote bag gratis mungkin gitu kan, jadi supaya penghematan buat kita sendiri ya, nggak perlu beli kan. Kontribusi dan aksi nyata masyarakat hingga pelaku usaha dibutuhkan agar tujuan dari pelarangan penggunaan kantong plastik ini bisa tercapai. Dan kita pun harus menjadi lebih peka dan juga bijaksana dalam menggunakan kantong plastik demi menjaga lingkungan dan bumi kita tercinta. Dari Jakarta, Syafina Nasyar, Raga Firdaus, Kiki Maulana, iNews melaporkan.